program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini kami akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, salah satunya kerusakan lingkungan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Filomena Ifani Eja, bisa dipanggil Fani. Nama saya Aurelia Belandrita, bisa dipanggil Vera. Nama saya Belandina Biol, biasa dipanggil Mel. Nama saya Floriana Elti, bisa dipanggil Fona. Nama saya Carolina Elti, bisa dipanggil Fi. Di sini yang pertama pengertian. Pengertian kerusakan hutan. Kerusakan hutan dapat diartikan sebagai proses keadaan rusak atau tergantungnya hutan akibat faktor manusia atau alam yang mengakibatkan berkurangnya luas keanekaragaman dan kualitas hutan serta hilangnya fungsi ekologis dan sosial ekonomi. Kerusakan hutan memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan manusia, dan perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kerusakan hutan, memperbaiki ekosistem hutan. Dua faktor-faktor penyebab kerusakan hutan. Yang pertama, penebangan liar dan legal. Aktivitas penebangan hutan secara liar dan legal menyebabkan kerusakan hutan. Penebangan liar dilakukan tanpa izin atau regulasi. Sementara penebangan legal dilakukan dengan izin, tetapi seringkali tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia, terutama selama musim kemarau yang panjang. Kebakaran sering disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian atau kebun sawit. Yang ketiga, perkebunan dan pertanian. Perluasan perkebunan dan pertanian seperti sawit, karet, seringkali dilakukan dengan merusakkan hutan alami dan ekosistemnya. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat dan migrasi sawit liar. 4. Pertambangan. Kegiatan pertambangan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Penambangan seringkali dilakukan di hutan dan memerlukan pembuatan akses jalan dan pembuangan limbah yang dapat merusakkan lingkungan. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan, banjir, dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan ekosistemnya. Yang ketiga, dampak akibat kerusakan hutan. Kerusakan hutan memiliki dampak yang sangat signifikasi terhadap lingkungan manusia. Berikut beberapa dampak akibat kerusakan hutan. Yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Kehilangan ini mengancam kelangsungan hidup sebagai spesies hewan dan tumbuhan yang tergantung pada hutan sebagai habitatnya. Yang kedua, bencana alam. Kehilangan hutan dan pengundulan lahan dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Hutan berfungsi sebagai spons alam yang menyerap air dan mencegah erosi tanah. Yang ketiga, perubahan iklim. Hutan menyimpan sejumlah besar korban dioksida dan berfungsi sebagai penyerap korban. Ketika hutan rusak atau dibakar, korban dioksida dilepas ke atmosfer, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keempat, penurunan kualitas air dan udara. Hutan juga mempengaruhi kualitas air dan udara. Hutan membantu mengatur siklus air dan menyaring polutan udara. Ketika hutan rusak, kualitas air dan udara dapat menurun dan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Yang kelima, hilangnya sumber kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat di Indonesia yang menguntungkan kehidupannya pada hutan. Kerusakan hutan dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Berikut solusi umum yang ditawarkan.
beberapa kasus terkait dengan kerusakan hutan pada tahun 2020 di Indonesia, antara lain kebakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan yang merusak hutan, dan penebangan hutan secara legal. Berikut solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kerusakan hutan tersebut. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran hutan dan lahan, meningkatkan kesiapan dan kapasitas petugas pemadam kebakaran, serta menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, pengaturan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah harus memastikan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan ilegal dan menegakkan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan ilegal. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang merusak hutan. Pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang merusak hutan dan menegakkan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan ilegal. Yang keempat, penegakan hukum terhadap penebangan hutan ilegal. Pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap penebangan hutan ilegal dan menegakkan hukum terhadap pelaku penebangan hutan ilegal. Selain solusi-solusi tersebut, pemerintah juga meningkatkan upaya restorasi hutan dan rehabilitasi lahan yang rusak. Hal ini dapat dilakukan melalui program penanaman kembali dan restorasi hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga dapat meningkatkan pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan. Selain solusi yang ditawarkan dari pemerintah, Bapeng juga menawarkan beberapa solusi terkait dengan mengatasi kerusakan hutan. Beberapa solusi yang dapat diantaranya melakukan kampanye terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Melakukan kampanye terhadap masyarakat sangat penting menjaga hutan dan lingkungan. Kampanye tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, seminar maupun acara lainnya yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Yang kedua, membantu pengawasan dan penegakan hukum. Kami dapat membantu pengawasan terhadap kegiatan yang merusak hutan dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang. Selain itu, kami juga membantu pihak berwenang dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan kegiatan merusak hutan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan restorisasi dan rehabilitasi hutan yang rusak. Mengadakan kegiatan restorisasi hutan dan rehabilitasi lahan yang rusak. Kegiatan ini dapat melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, menyelenggarakan program penanaman kembali dan penghijauan. Menyelenggarakan program penanaman kembali dan penghijauan di area terkena kerusakan hutan. Program ini dapat melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lainnya, serta dilakukan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Dengan melakukan solusi tersebut, kontribusi aktif dalam mengatasi kerusakan hutan dan lingkungan, serta memperkuat gerakan kesadaran lingkungan yang lebih luas dari masyarakat. Untuk itu, penting kita menjaga hutan agar terhindar dari bencana alam. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengertian dari kerusakan hutan. Kerusakan hutan dapat diartikan sebagai proses atau keadaan rusak atau terganggunya hutan akibat faktor manusia dan alam yang mengakibatkan berkurangnya luas keanekaragaman dan kualitas hutan serta hilangnya fungsi ekologis dan sosial ekonomi. Kerusakan hutan memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan manusia, dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kerusakan hutan dan memperbaiki ekosistem hutan. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan, yaitu yang pertama,
pembalakan liar dan ilegal. Yang kedua, kebakaran hutan. Dan yang ketiga, perkebunan dan pertanian. Yang keempat, pertambangan. Dan yang terakhir, perubahan iklim. Yang ketiga, kerusakan hutan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan dan manusia, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, bencana alam, dan perubahan iklim, perubahan kualitas air dan udara, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Yang keempat, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kerusakan hutan tersebut antara lain: yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, pengaturan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang merusak hutan. Dan yang terakhir, penegakan hukum terhadap penerbangan hutan ilegal. Dan kesimpulan yang terakhir adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan, di antaranya yang pertama, kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Dan yang kedua, membantu pengawasan dan penegakan hukum terhadap kerusakan hutan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan restorasi hutan dan rehabilitasi lahan yang rusak. Dan yang terakhir, menyelenggarakan program penanaman kembali dan hijau. Sekian. Kami mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan hidup agar tidak terjadinya bencana alam. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.